Robert T. Kiyosaki. Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips nomor 28. Pentingnya mempelajari sejarah perubahan. Kita memasuki era perubahan serta peluang yang sangat besar. Bagi beberapa orang, era ini menjadi saat-saat yang terbaik, sedangkan bagi yang lain akan menjadi saat-saat terburuk. Robert T. Kiyosaki. Keterangannya, seperti hukum alam yang ada siang dan malam, panas dan dingin, hujan dan terang, pasang dan surut. Yang abadi di dunia ini hanya Tuhan dan perubahan itu sendiri. Robert Kiyosaki berharap bahwa perkiraan dia terhadap apa yang akan terjadi salah. Mungkin pemerintah bisa terus membuat janji-janji untuk mengurus orang, terus menaikkan pajak, dan terus tenggelam dalam hutang yang lebih besar. Mungkin bursa saham akan selalu naik dan tidak pernah turun lagi. Mungkin harga real estate akan selalu naik dan rumah Anda akan menjadi investasi terbaik Anda. Dan mungkin jutaan orang akan menemukan kebahagiaan dengan upah minimum mereka, serta bisa memberikan hidup yang lebih baik untuk keluarga mereka. Mungkin semua itu bisa terjadi. Tapi menurut Robert Kiyosaki, tidak mungkin kalau kita melihat dan berpatokan kepada sejarah. Menurut sejarah, kalau orang hidup sampai umur 75 tahun, mereka akan mengalami 2 resesi dan 1 depresi. Para baby boomer telah mengalami 2 resesi, tapi mereka belum mengalami depresi. Mungkin tak akan pernah depresi lagi, tapi menurut sejarah tidak begitu. Kita harus belajar sejarah ekonomi dan perubahan yang lebih panjang dan perspektif yang lebih baik tentang asal dan tujuan kita. Depresi bukan problem masa lalu, karena kita semua adalah manusia yang akan selalu mempunyai emosi serakah dan takut. Dan ketika rasa serakah dan rasa takut tadi bertabrakan, maka seseorang akan mengalami kerugian besar. Emosi berikutnya adalah depresi. Depresi terdiri dari 2 emosi manusia. 1 marah, yang kedua sedih. Marah pada diri sendiri dan sedih karena kerugian. Depresi ekonomi adalah depresi emosi. Di Indonesia atau di dunia ada siklus atau pola perubahan 12 tahunan. Kalau di Indonesia misalnya diawali tahun 1945 pada tahun 1945 ada kejadian Indonesia Merdeka. Perubahan ini menimbulkan peluang bisnis sehingga banyak orang kaya baru. Tahun 1957, 12 tahun dari 45, Malaysia merdeka. Terjadi perubahan peta perdagangan di Asia Tenggara, banyak orang kaya baru. 12 tahun dari 57, tahun 69, pemerintah Orde Baru membuat peluang dan membuat orang kaya baru. Tahun 81, 12 tahun dari 69, terjadi booming saham di Asia Tenggara, sehingga monyet pun tidak perlu orang pintar, yang membeli saham akan kaya. Tahun 93, terjadi booming seperti Indonesia, membuat orang kaya baru. Karena booming properti. Kemudian tahun 2005 dan seterusnya ini, di Indonesia, Singapura, Malaysia tampil pemimpin baru, perubahan yang akan membuat orang kaya baru. Kenapa? Di setiap resesi dan depresi selalu ada orang yang miskin menjadi kaya, dan kenapa di setiap resesi dan depresi selalu banyak orang kaya yang bahkan jadi dinosaurus punah. Menurut Robert Kiyosaki, orang tumbuh semakin kaya melalui perubahan-perubahan ketika orang tersebut terus belajar atau open mind dan berani mengambil risiko atau take action. Saran saya, terus belajar, cari orang yang lebih baik dari Anda, belajar kepada mereka, dan take action. Miracle happen.